terlihat banjir bandang di Batang Toru, Tapanuli Selatan, membawa ribuan batang kayu raksasa. Bukan kayu yang tumbang natural, bukan juga sisa pepohonan yang hanyut. Kayu-kayu ini mulus, tanpa kulit, sudah terpotong rapih, ukurannya besar dan jumlahnya tidak masuk akal. Pertanyaannya, dari mana asalnya? Siapa yang menebang? Dan kenapa bisa sebanyak itu? Bencana memang bisa datang dari alam. Tapi kerusakan yang diperlihatkan banjir kali ini terlalu rapih untuk disebut sebagai kejadian alam sepenuhnya. Investigasi atas dugaan pembalakan liar tidak boleh berhenti pada kata dugaan. Harus ada penelusuran izin, audit, hingga penegakan hukum yang tegas. Halo semuanya, selamat datang lagi di program Lagi Rame nih. Tempat kita bahas isu-isu panas, tajam dan seringkali gak banyak dibahas secara mendalam. Saya Pulnetia Kanti dan di episode kali ini kita akan membahas sebuah tragedi besar yang bukan hanya meninggalkan luka, tapi juga pertanyaan besar yang belum terjawab. Jadi banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bencana yang menelan ratusan korban jiwa dan masih menyisakan misteri gelap di balik ribuan kayu gelondongan yang muncul entah dari mana. Ini bukan sekedar bencana, ini soal jejak yang tertinggal di hulu dan suara masyarakat yang meminta keadilan. Indonesia kembali berduka. Data BNPB per 1 Desember 2025 mencatat sebanyak 604 orang meninggal dunia akibat banjir bandang di 3 provinsi tersebut. Di Sumatera Utara ada 283 jiwa, Sumatera Barat 165 jiwa, dan di Aceh ada 156 jiwa. Kerusakan fisik tidak kalah mengerikan. 3.500 rumah rusak berat dan lebih dari 4.100 rusak sedang dan 20.500 lainnya rusak ringan. Ada 271 jembatan hancur dan 282 fasilitas pendidikan ikut tergerus. Pemerintah masih menetapkan status tanggap darurat, fokus pada evakuasi dan penanganan korban. Namun, di balik itu semua ada satu hal yang membuat publik tak bisa tinggal diam. Di berbagai video yang viral, terlihat banjir bandang di Batang Toru, Tapanuli Selatan, membawa ribuan batang kayu raksasa. Bukan kayu yang tumbang natural, bukan juga sisa pepohonan yang hanyut. Kayu-kayu ini mulus, tanpa kulit, sudah terpotong rapih, ukurannya besar dan jumlahnya tidak masuk akal. Pertanyaannya, dari mana asalnya? Siapa yang menebang? Dan kenapa bisa sebanyak itu? Inilah yang membuat masyarakat curiga. Inilah juga yang membuat publik berkata, ini bukan semata-mata amukan alam, ada jejak manusia di sini. Tentu, kita belum bisa menuduh. Tapi ketika banjir membawa kayu produksi, bukan kayu hutan liar, maka wajar jika publik menduga kuat adanya pembalakan liar atau aktivitas penebangan liar yang tidak terkendali di wilayah hulu. Banyak pihak mendesak pemerintah untuk melakukan penyelidikan menyeluruh. Karena kayu-kayu yang hanyut bukan hanya kayu tumbuhan alami, melainkan kayu yang sudah diproses. Kalau ini hasil penebangan resmi, mana izinnya? Dan jika resmi, apakah ada pelanggaran standar tebang pilih? Sebaliknya, jika ilegal, maka ini kriminal yang menyebabkan korban jiwa sedemikian besar. Selain itu, banjir bandang di beberapa daerah juga diduga dipicu masifnya permukaan lahan perkebunan, perluasan area tambang, dan hilangnya tutupan hutan di wilayah hulu. Kita tahu hutan adalah rem hidrologi alami. Ketika hutan dirusak, banjir bandang bukan lagi sekedar risiko, tapi kepastian. Dan kini masyarakat mempertanyakan, seberapa besar kerusakan hutan kita sampai banjir membawa kayu gelondongan sebanyak ini. Setelah tekanan dari publik, pemerintah, terutama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan, serta Kementerian SDM, mengaku akan memperbaiki tata kelola hutan. Kementerian SDM menyatakan akan memperketat perizinan tambang di kawasan hutan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan berjanji melakukan evaluasi menyeluruh
terhadap semua area yang rawan pembalakan. Langkah ini tentu positif, tapi publik bertanya, apakah itu cukup? Karena investigasi atas dugaan pembalakan liar tidak boleh berhenti pada kata dugaan. Harus ada penelusuran izin, audit, hingga penegakan hukum yang tegas. Agar tragedi ini tidak sekedar menjadi headline, lalu hilang begitu saja. Pada akhirnya, bencana memang bisa datang dari alam. Tapi kerusakan yang diperlihatkan banjir kali ini terlalu rapih untuk disebut sebagai kejadian alam sepenuhnya. Ratusan nyawa hilang, ribuan rumah hancur, dan ribuan batang kayu gelondongan seperti menjadi pesan dari hulu. Bahwa ada sesuatu yang salah. Ini bukan hanya tentang banjir. Ini tentang bagaimana kita menjaga hutan, bagaimana izin ditegakkan, dan bagaimana nyawa manusia tak boleh menjadi harga dari kelalaian. Harapannya, pemerintah benar-benar mengusut tuntas, dan kita semua menjaga suara publik tetap keras. Karena kalau hutan rusak, maka kita semua yang akan menanggung akibatnya. Kalau kamu punya pendapat atau pandangan tentang topik ini, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe, supaya kamu gak ketinggalan episode-episode menarik lainnya. Saya Pulna Kanti, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap kritis, tetap waras. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.